Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kita. Sekarang temanya adalah ikhlas. Ya. Ikhlas. Ikhlas ini definisinya menurut bahasa ya. Menurut bahasa artinya murni dan bersih dari penyakit. Yang kedua, menurut istilah beramal hanya karena Allah saja dan bukan karena yang lain, serta membersihkannya dari penyakit-penyakit hati yang merusaknya. Kemudian urgensi ikhlas bisa disebutkan di sini. Yang pertama, merupakan kerja hati yang paling penting. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian dan tidak juga pada harta kalian. Akan tetapi Allah melihat hati dan amal kalian." Hadis riwayat Bukhari. Ibnul Qayyim berkata, kerja hati adalah utama dan kerja badan adalah mengikat dan penyempurna. Niat itu bagaikan ruh dan amal bagaikan jasad. Yang kedua, ikhlas merupakan salah satu syarat diterimanya amal. Allah berfirman yang artinya, yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Surat ke-67 ayat kedua. Al-Fudail bin Iyad berkata, yang dimaksud dengan yang lebih baik amalnya adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Yang ketiga, ikhlas memperbesar amal yang kecil dan riya mengecilkan amal yang besar. Allah berfirman, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan itu, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Quran surat ke-25 ayat ke-23. Imam Ibnul Qayyim berkata, yang dimaksud ayat di atas adalah amal yang tidak sesuai dengan sunnah dan amal yang dilakukan bukan karena Allah. Ibnul Abdullah bin Al-Mubarak berkata, banyak amal yang kecil menjadi besar karena niat, dan banyak amal yang besar menjadi kecil karena niat. Yang keempat, ikhlas merupakan benteng bagi seorang mukmin dari godaan syaitan. Allah berfirman, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka. Potongan surat ke-15 ayat ke-40. Al-Ma'ruf Al-Karhi berkata, wahai jiwaku, berlaku ikhlaslah engkau, akan terbebaslah dari masalah. Baik, yang kelima, ulama-ulama salaf menaruh perhatian besar dalam masalah ini. Umar bin Khattab ketika menulis surat kepada Abu Musa al-Ash'ari berkata, siapa yang niatnya telah ikhlas, Allah akan menjadi pelindungnya dari yang lain. Kemudian buah-buah dari ikhlas atau dampak dari ikhlas. Yang pertama adalah diterimanya amal. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali yang murni untuknya dan dalam rangka mencari ridhonya. Hadis riwayat Nasa'i. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat, dan segala sesuatu itu tergantung dengan apa yang diniatkan. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrah itu untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau wanita yang hendak dinikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diinginkan. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, mendapat pertolongan dan dukungan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah akan menolong umat ini dengan umat yang lemah di antara mereka, yaitu dengan doa mereka, salat mereka, dan keikhlasan mereka. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang ketiga, hati bersih dari kebencian, sakit hati, dan khianat. Dalam Haji Wada Rasulullah SAW bersabda,
Ada 3 hal yang tidak menyebabkan kebencian pada kalbu seorang mukmin, yakni beramal dengan ikhlas karena Allah, kemudian saling memberi nasihat bagi pemimpin, dan komitmen dalam berjamaah. Sebab doa mereka selalu menyertai mereka dari belakang. Hadis riwayat Tirmidzi. Maksudnya adalah bahwa kebencian tidak akan masuk ke dalam kalbu mereka yang menyebabkan hilangnya kebenaran. Yang keempat, diampuni dosa-dosanya. Yang kelima, mengubah amalan mubah menjadi sunnah. Rasulullah SAW bersabda, dalam melakukan hubungan suami istri merupakan sedekah. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, mendapat jalan keluar dari kesulitan dan dikabulkannya doa, seperti kisah 3 orang yang terperangkap dalam gua. Yang ketujuh, menghilangkan keraguan dan bisikan setan. Allah berfirman, yang artinya, iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, maka aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi ini, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka." Quran surat ke-15 ayat 39 sampai 40. Yang kedelapan, mendapatkan pahala walaupun tidak mampu beramal. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya banyak orang yang tinggal di Madinah, kita tidak menempuh lembah ataupun menuruni jurang kecuali mereka ikut mendapatkan pahala. Mereka terhalang uzur. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian kita bahas sifat-sifat orang ikhlas. Yang pertama adalah hanya mengharap ridha Allah. Seorang badui datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, seorang berperang karena fanatisme atau karena keberanian atau untuk menunjukkan kehebatan, mana yang termasuk sabilillah?" Rasulullah bersabda, barang siapa yang berjuang untuk meninggikan kalimat Allah, dialah yang termasuk sabilillah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian yang kedua, beramal dengan sembunyi-sembunyi lebih ia sukai daripada di depan umum. Allah berfirman, dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Quran surat ke-13 ayat ke-22. Dan ayat lain Allah berfirman yang artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat kedua ayat 271. Rasulullah bersabda, seseorang yang bersedekah kemudian disembunyikan hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kemudian yang ketiga, batin mereka lebih hidup dari lahiriahnya. Rasulullah bersabda, sungguh akan ada kaum dari umatku datang di hari kiamat dengan membawa kebajikan sebesar gunung Timahah berwarna putih, kemudian Allah menjadikan amal tersebut seperti fata morgana. Para sahabat berkata, jelaskanlah kepada kami wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, mereka adalah saudara kalian, dan dari bangsa kalian mereka melakukan qiyamul lail seperti kalian, akan tetapi mereka adalah kaum yang apabila mendapatkan kesempatan melanggar aturan Allah, mereka melanggarnya. Yang keempat, mereka takut amal mereka tidak diterima. Allah berfirman, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Quran surat ke-23 ayat 60. Rasulullah bersabda, orang-orang yang berpuasa, sholat dan bersedekah, dan mereka takut amal mereka tidak diterima, mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Hadis riwayat Tirmidzi.
Kemudian jalan menuju ikhlas banyak sekali, bisa kita sebutkan antara lain. Yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala lengkap dengan asma dan sifatnya. Yang kedua, kembali kepada Allah dengan memperbanyak doa. Yang ketiga, mengenal dampak riya. Yang keempat, mengenal buah atau hasil dari perbuatan ikhlas. Yang kelima, menyembunyikan dan merahasiakan ibadah. Yang keenam, berteman dengan orang-orang yang ikhlas dan hamba-hamba Allah yang solih. Yang ketujuh, zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Yang kedelapan, mempelajari biografi para ulama yang salaf dan solih. Baik, itu pembahasan kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.